Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun saja berada, kembali saya Sarzal Pahlawi menyapa dalam untuk membacakan berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang tengah menjadi perbincangan publik, khususnya di media sosial. Kali ini saya akan membahas sebuah berita tentang Anies Baswedan eh, yang sedang diributkan. Anies Baswedan itu memiliki hutang 50 miliar ya kepada pihak ketiga ya yang dibocorkan oleh salah seorang kader Partai Golkar yaitu Erwin Aksa ya, yang katanya sampai pada hari ini hutang tersebut belum juga dilunasi meskipun keadaannya tidak demikian ya. Eh, kenapa kenapa hutang yang 2017 ya? Kenapa hutang yang 2017 pada tahun 2017 baru diributkan sekarang? Tentu ini menjadi pertanyaan publik. Sepertinya ada upaya untuk men-take down atau upaya untuk apa ya? Upaya untuk merusak reputasi Anies Baswedan. Bahwa Anies yang dikatakan sebagai pemimpin yang berprestasi, pemimpin yang sopan, pemimpin yang apa? Yang diharapkan akan menjadi pemimpin masa depan, ternyata memiliki hutang 50 miliar pada pihak ketiga. Nah, sehingga tidak heran ada yang mengatakan bahwa hal ini hanyalah sebuah kejengkelan dari tokoh-tokoh tertentu ya. Ya, kenapa? Karena Anies dianggap sebagai pengkhianat karena tidak mendukung salah seorang tokoh yang telah berjasa memajukannya sebagai sebagai gubernur, kan tapi di Pilpres kali ini bahkan akan berhadapan dengan tokoh tersebut. Siapa tokoh yang dimaksud? Ya tentu ya Prabowo Subianto ya. Maka siapa juga yang membesarkan? Maka dari itu Anies Baswedan akhir-akhir ini diserang ya. Maka dalam beberapa bulan terakhir selalu menjadi sejak dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, sepertinya tidak ada henti-hentinya ya media sosial maupun media televisi itu membahas tentang Anies Baswedan dari berbagai perspektif, baik itu positif maupun negatifnya. Saya baca dari fajar.co.id dengan judul Ribut-ribut utang 50 miliar, Anies ke Sandi Tipatul Sembiring. Anehnya, kenapa pula baru diributin sekarang? Fajar.co.id Jakarta. Kader Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring turut angkat suara soal gunjang-ganjing utang bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan terhadap Sandiaga Uno. Sembiring justru melihat ada sesuatu yang aneh, mengingat peristiwa pemilu DKI Jakarta telah lama selesai dan utang tersebut baru diviralkan kembali. Anehnya kenapa pula baru diributin sekarang? Kalau partai-partai lagi menggadang-gadang capres. Maksudnya biar pamor Anies jatuh begitu. Sentil Sembiring dikutip dari unggahan Twitternya @tipsembiring 13 Februari 2023. Sebelumnya Anies Baswedan akhirnya bersuara terkait heboh perjanjian utangnya senilai 50 miliar ke Menparekraf Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Anies menegaskan uang 50 miliar tersebut bukan dari Sandiaga Uno dan bukan utang jika menang Pilkada. Hal itu diungkapkan Anies saat wawancara dengan motivator Mary Riana. Wawancara itu diunggah ya akun YouTube Mary Riana Jumat 10 Februari 2023. Tim media Mary Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk dikutip. Anies menjelaskan saat Pilkada 2017 banyak sumbangan yang datang untuk kampanye. Anies mengakui adanya sumbangan 50 miliar tersebut. Itu sebenarnya sudah clear ya masalah hutang piutang Anies Baswedan. Itu sebenarnya tidak ada hutang tersebut sudah
otomatis lunas ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI 2017. Beda halnya seandainya Anies Baswedan kalah pada pilkada tersebut, maka dia berkewajiban untuk untuk melunasi hutang tersebut. Dan hal ini sebenarnya sangat biasa terjadi dalam perpolitikan, bahwa tidak ada politikus yang tidak memiliki hutang, mengingat untuk untuk menang dalam suatu kontes pilkada atau pilbub, ya, baik itu baik itu di pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, wali kota, ya, pemilihan DPRD, ya, itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga mau tidak mau ya dengan segala cara untuk bisa memiliki modal, ya. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hutang 2017 pada tahun 2017 baru diungkapkan sekarang? Mungkinkah, ya, surat perjanjian hutang tersebut akan dibeberkan ke publik seandainya Anies Baswedan tidak menjadi calon presiden di Pilpres 2024 yang akan datang? Sepertinya para lawan politik, ya, sudah sangat begitu khawatir terhadap majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan datang, sehingga diperlukan berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan baik secara langsung maupun dengan menyerang pribadinya. Contoh, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, bagaimana beredar, ya, isu di publik bahwa Anies memiliki perjanjian khusus dengan Prabowo Subianto, bahwa seandainya Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, maka Anies tidak akan maju sebagai lawan politiknya. Kan tapi hal tersebut juga sudah dipatahkan, bahwa perjanjian tersebut memang benar ada antara Anies Baswedan, akan tapi perjanjian itu berlaku pada Pilpres 2019, bahwa ketika Prabowo maju sebagai presiden, maka Anies tidak maju sebagai calon presiden. Itu kan dibuktikan, dan itu tidak berlaku pada konteks Pilpres 2014 yang akan datang. 2024 yang akan datang. Maka dari itu wajar Tifatul Sembiring maupun masyarakat Indonesia, terutama para pendukungnya Anies Baswedan, mempertanyakan apa motif dibalik penyerangan Anies secara individual ini, bahwa seolah dia tidak memiliki etika, dia tidak memiliki fasum politik, ya, tidak memiliki etika, melanggar perjanjian, tidak melunasi utangnya, ya. Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden, tidak henti-hentinya dia diserang dengan isu intoleran, dengan isu gagalnya membangun ibu kota Jakarta, ya, termasuk akhir-akhir ini diserang dengan isu utang dan perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Yang kalau masalah masalah hutang piutang itu sudah banyak beredar di media sosial, bahwa hutang itu memang benar adanya, akan tapi hutang tersebut sudah dianggap lunas ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 2017 yang lalu. Dan itu merupakan dan itu juga hutang bukan ke Sandiaga Uno, hutangnya adalah dari pihak ketiga, ya, kan tapi hutang tersebut atas nama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mengapa sampai utang bukan hanya 50 miliar, bahkan itu mencapai 92 miliar, ya. Kenapa? Karena dana politik, ya, yang dijanjikan melalui partai pengusung pada saat itu tidak kunjung datang, ya. Tidak kunjung datang, sehingga adalah pihak ketiga yang bersedia menjadi investor politik, ya, yang bersedia menjadi investor untuk pasangan Anies dan Sandi, ya. Sehingga mau tidak mau ketika diberikan hutang harus ada jaminannya, harus ada surat pernyataan. Nah, seketika, ya, hutang tersebut lunas ketika mereka terpilih sebagai gubernur
dan wakil gubernur. Jadi clear ya. Ini hanya upaya untuk merusak reputasi Anies Baswedan itu, bahwa Anies Baswedan tidak sebaik yang disangkakan. Kan tapi semua itu sudah dibantahkan ya, baik melalui Anies Baswedan sendiri maupun surat-surat yang beredar di media sosial, ataupun melalui para juru bicara Anies, para pendukungnya seperti Sudirman Said misalnya, ataupun tokoh-tokoh yang lain, misalnya salah seorang pimpinan Partai Keadilan Sejahtera yaitu Tifatul Sembiring, yang mempertanyakan apa substansinya. Mengapa baru dipertanyakan sekarang? Kok bisa utang di 2017 tidak ditagih-tagih sampai sekarang? Kenapa tidak ditagih pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur misalnya? Ya, sekali lagi ini hanyalah kekecewaan bagi tokoh-tokoh tertentu, bagi lawan politik tentunya, karena Anies Baswedan maju sebagai calon presiden melawan tokoh yang didukungnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.